Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini di sini baru khususnya di kami akan melaksanakan tugas di mana pada kesempatan ini kami bertiga, saya sendiri dan Mawati, yang kedua Ibu Frida nanti sebagai presenter, dan yang ketiga Ibu Yanti sebagai moderator. Alhamdulillah kemarin itu kami latihan. Frida itu nggak tahu di hijrah rumah itu waktu latihan di rumahnya mau videonya nggak muncul, ya mudah-mudahan sekarang nggak ada masalahnya. Bismillah. Ini Bu Frida sebagai presenter ya harus bagus tampilannya dari sampai akhir. Insya Allah. Nah, di sini saya perhatikan untuk partisipan sekitar kurang lebih ada 10, tapi diantaranya ada yang double juga sih. Nah, tadi sudah dicek masing-masing tampilan suara dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah bagus, mudah-mudahan lancar sampai di akhir. Amin. Kami mengingatkan kembali, saya selaku host, bahwa nanti ini Bu Yanti tolong nanti dalam paparan nanti Bu Frida agar menjaga kondisi partisipasi yang ada di sini di room ini, khususnya kalau ada kawan-kawan yang masuk di luar kita agar di mute semuanya ya. Jadi agar tidak nanti lebih leluasa untuk memaparkan materinya. Kemudian nanti juga dalam pemaparan materi tolong untuk partisipan diingatkan untuk silakan kalau ingin bertanya di menu chatting ya, di menu chatting. Sementara nanti saya cek mic-nya untuk pemaparan. Sedangkan untuk yang pakai video ya, itu bisa angkat tangan kanan ya. Nanti pas waktu ada sesuatu jawab, nanti akan dibimbing oleh Bu Yanti untuk menjawab. Dan nanti Bu Frida, Bu Yanti tolong agar melihat chattingan, nanti ada partisipan yang masuk banyak kemudian tidak tercover pertanyaan gitu ya. Nanti di belakang saya saya bantu untuk pertanyaan-pertanyaan di chattingnya untuk tidak tercover sama Bu Yanti ya. Kemudian nanti presensi akan saya pastikan di chattingan pada waktu paparan materi mungkin itu yang disampaikan oleh tidak ya. Takutnya nanti kalau sekarang presentasi ya, presensi diberikan pada kabur ya. Ya mudah-mudahan kita dalam keadaan lancar ya. Saya yakin Bapak Ibu mendengarkan himbauan pemerintah di rumah saja ya, bisa di rumah saja ya, gini terus ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin mau dimulai Bu Frida atau gimana? Baik, langsung dimulai Pak. Bu Yanti dulu, ke Bu Yanti selaku moderator. Sudah siap Bu Yanti? Iya, enggak padanan sekali. Oke, untuk supaya tidak terlalu memakan waktu ya, nanti kira-kira panjang tidak? Enggak, 18 slide. Saya senang loh grup sama bunda-bunda ini ya. Apalagi orang-orang dekat di daerah-daerah sini ya. Cuma beda instansi. Kalau ini bunda-bunda di PAUD, saya di SMP ya, mudah-mudahan kita sharing ya. Insya Allah. Kalau bunda-bunda itu wajah-wajahnya ceria, kemudian lagi menyampaikan materi juga ceria ya.
Ingat saya waktu peer teaching dulu saya PPG itu paling cerianya itu guru Tahu. PAUD TK ya. Masuk ada di teman saya yang keluar dari TK masuk di SMP, dia aja yang ceria di itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya sebagai awal membuka, jadi saya selaku host ya. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Bu Yanti selaku moderator. Bu Yanti silakan waktu dan dipersilakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Walaupun siang kita tetap semangat pagi, jadi saya ucapkan selamat pagi ya Bapak Ibu guru hebat peserta CTB 8 ke Jawa Barat. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Mudah-mudahan saat ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak untuk diaplikasikan di sekolah nanti. Amin. Membacakan atau yang membawakannya dari guru PAUD, tapi insya Allah itu bisa diaplikasikan di SD, SMP ataupun SMA. Baiklah Ibu Bapak, mungkin mohon untuk video dan untuk audionya di mute semuanya supaya nanti lebih optimal lagi mendengarkan pemaparan dari Ibu Frida. Baik, sebelum Bu Frida menyampaikan paparannya, saya akan bacakan dulu kurikulum kita dari Ibu Frida. Nama Ibu Frida Kusumawati SPD, beliau lahir di Bandung 24 Desember 1975. Pendidikan sastra Inggris dan S1 PGRI. Beliau sekarang bertugas di TK Aulia dan jabatannya sebagai konsul. Ini pengalamannya banyak sekali. Beliau adalah GPC Estein Gates di GPC Showroom Surabaya tahun 1995 sampai 1947. Kemudian Sekretaris Branch Manager di PT Wiratman dan Asosiasi Surabaya tahun 1997 sampai 2001. Kemudian beliau juga sebagai Customer Service by Online Caroling di PT Telkomsel Surabaya, sudah mau banyak ya Bu, tahun 2001 sampai 2003. Kan itu pintar sekali Bu Frida ya dalam IT-nya. Kemudian Masya Allah. PT Tritama Anggun Manunggal atau Bank Surabaya Divisi DMA tahun 2003 sampai 2009 dan kemudian Kepala Sekolah Kelompok Bermain Golden Kids tahun 2011 sampai 2017 dan sekarang sebagai Kepala Sekolah TK Aulia tahun 2017 sampai sekarang. Itu sedikit saya paparkan tentang kurikulum IT dari Ibu Frida. Alhamdulillah saya nanti insya Allah saya akan apabila di pertengahan Bu Frida sedang memaparkan, apabila Ibu dan Bapak guru peserta yang hebat-hebat mau memberikan pertanyaan, silahkan untuk mengetik pertanyaan di kolom chatting. Kemudian nanti ketika sesi tanya jawab apabila ingin menyampaikan langsung boleh untuk tangan ya, mengajukan tanda ini. Mungkin itu pembukaan dari saya. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan Bu Frida bisa memberikan pemaparan lancar. Amin. Waktu kepada Bu Frida dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yanti, terima kasih Bapak Dadan, terima kasih Ibu guru hebat semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengecek suara saya apakah jelas Bu, Bapak, Ibu? Jelas Bu. Jelas, terima kasih. Di kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk mendengarkan paparan materi mengenai fun learning. Ya, mohon maaf tadi tidak saya sampaikan ya. Oh iya. 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 Tidak apa-apa Ibu. Betul. Iya. Bapak Ibu guru hebat, walaupun judul paparan materi saya Fun Learning for Out anak usia dini, tapi tidak menutup kemungkinan
pembelajaran yang menyenangkan ini bisa juga dipergunakan di SD, SMP ataupun tingkat lainnya. Baik, akan saya mulai untuk sesi pemaparannya. Fun learning untuk anak usia dini dengan mempraktekkan melalui art craft, storytelling, dan pengembangannya. Apa sih itu fun learning? Fun learning itu adalah pembelajaran yang menggabungkan antara kegembiraan, kesenangan dengan belajar dan mempelajari, sehingga terciptalah proses belajar yang menyenangkan. Karena di sini saya untuk anak usia dini ya, pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini. Apa sih tujuan fun learning? Tujuan fun learning adalah menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini secara intrinsik, sehingga anak mau melakukan kegiatan belajar karena keinginan mereka sendiri, karena kemauan mereka sendiri tanpa dipaksa, dengan menyenangkan. Sehingga nanti hasil yang ingin kita capai, anak itu bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Kemudian bagaimana proses belajar? Proses belajarnya itu adalah dengan cara memberikan ruang kepada murid. Ya, tentu saja dimulai dari guru ya Bu ya. Gurunya juga harus memberikan situasi kondisi hati yang senang, menyenangkan. Kemudian itu juga yang harus ditularkan kepada murid tanpa ada unsur paksaan, sehingga proses belajar tersebut bisa dengan menyenangkan. Terus kemudian jika sudah ada mood-mood menyenangkan dalam diri kita di awal kita masuk ke sekolah, ya betul? Pakai slide tidak? Slide-nya sebentar tidak. Loh, ini slide-nya belum? Belum. Coba di share dulu. Ini sudah saya share, Pak. Oh, sebentar. Videonya dan video Oke. Baik. lanjut Bu. Oke, baik. Share dulu slide-nya. Oke. Sebentar. Oh, slide. Oh, maaf Ibu. Tadi slide-nya belum saya share ya. Mohon maaf. Iya, Bu. Sekarang sudah Sudah sip? Aduh, maaf. Ini ya, kita ulang lagi. Apa itu? Setelah pembelajaran menyenangkan, proses belajar yang menyenangkan, kemudian tujuan fun learning, kita menuju ke sini. Baik. Proses belajar dalam suasana yang menyenangkan. Itu membutuhkan strategi untuk menjadikan pembelajaran itu menyenangkan. Terus kemudian setelah kita memberikan kalau di anak usia dini ada pijakan awal ya Bu. Ya Bu Yanti ya. Di pijakan awal itu kita di awal di pembukaan kita memberikan banyak sekali rangsangan-rangsangan, stimulan-stimulan kepada anak-anak untuk bertepuk tangan, untuk meloncat, untuk bernyanyi dengan suara yang keras, kemudian memadukan semuanya, sehingga pada saat awal-awal itu akan keluarlah emosi-emosi yang mungkin dari mereka bangun tidur belum keluar. Setelah semua emosi itu keluar, biasanya akan timbullah energi-energi yang menyenangkan karena kita sudah memberikan stimulan-stimulan yang baik. Nah, setelah menyenangkan semuanya, kita tentunya harus memiliki metode-metode ya Bu ya. Metode-metode bagaimana cara menciptakan suasana agar proses pembelajaran lebih baik. Kemudian dari sini untuk sesi pertanyaannya nanti di akhir ya Pak? Halo? Tidak, silakan. Oke. Oh, baik. Pertanyaannya nanti kita di akhir. Oh, baik. Untuk metode fun learning ini sendiri ada beberapa. Apa sih tapi sebetulnya metode fun learning ini metode pembelajaran yang dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan bagi anak.
Dengan metode fun learning, semua program atau aspek pengembangan akan tercapai melalui aktivitas anak yang difasilitasi, diarahkan, dan dibimbing oleh guru yang memiliki kreativitas dan tanggung jawab profesional, sehingga anak merasa menyukai dan merasa nyaman untuk menikmati aktivitas belajarnya. Kemudian, selanjutnya, sebentar. Bermain sambil belajar dapat dilakukan. Bermain sambil belajar dapat dilakukan dengan cara menjadikan anak sebagai teman, memberikan pertanyaan sederhana yang bisa dijawab oleh anak, memberikan pujian berlabel, bercerita, bernyanyi, gerak dan lagu, menari, sosiodrama, bermain puzzle, menggambar, mewarnai, melompat, dan banyak lagi. Dan semua itu bisa juga kita ambil dengan beberapa proses kegiatan seperti ini. Small step system bertujuan memudahkan anak memahami materi belajar sehingga membuat anak tidak merasa terbebani dan stres. Small step system dapat dicapai jika anak menjadi subjek belajar atau individual system. Kenali dulu karakter anak dan kesukaan anak secara personal. Jadi kalau misalnya dalam satu rombel kalau untuk di anak usia dini ada 15 Pak, minimal 15 anak. Nah, itu seperti mungkin untuk di tingkat-tingkat ke pendidikan yang selanjutnya pasti juga menerapkan 15 cara untuk mendekati mereka, 15 cara untuk menilai mereka, dan juga 15 cara untuk 15 cara bagaimana mengajarkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka ke 15 anak. Dan semua itu juga harus harus dipenuhi oleh 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, sebentar. Untuk jenis-jenis kegiatan fun learning, ada aircraft, storytelling, penggabungan art craft dengan storytelling, making classroom password, mood meter, smiley face, motivation word, dan daily notes. Untuk art craft atau keterampilan membuat bentuk-bentuk dari bahan bekas, Pak. Untuk storytelling mungkin kita bisa mendongeng atau menceritakan sesuatu. Nah, ini saya memberikan beberapa contoh untuk art craft. Misalkan menggambar atau melukis, mewarnai. Kita bisa juga mewarnai mewarnai bentuk boneka yang kemudian digunting dan diwarnai. Setelah diwarnai, kita tempelkan ke tusuk sate atau sedotan ya Pak ya. Kemudian kita bisa bermain peran. Bisa juga storytelling. Jadi art craft-nya itu dipakai sebagai media untuk menceritakan sesuatu. Kemudian bisa juga dengan finger painting, kita melukis dengan cat yang beraneka ragam. Kemudian dari situ terciptalah lukisan. Dari lukisan itu bisa kita buat beberapa storytelling, legenda atau fabel, tergantung dari gambar atau lukisan hasil dari finger painting tadi. Sebentar Pak, saya menunggu. Atau bisa juga melipat ya. Sekarang origami sudah banyak. Origami sudah ada yang berwarna. Selain berwarna sudah ada yang bermotif sekarang. Saya kira ini juga bisa
terapkan bukan hanya di anak usia dini, bisa juga mungkin diterapkan di pendidikan berkelanjutan lainnya. Baik, tunggu sebentar. Nah, selanjutnya making classroom. Making classroom password. Misalkan anak ingin masuk ke kelas, maka anak tersebut boleh memilih beberapa password yang ada. Misalkan tos atau hai atau assalamualaikum, atau bisa juga berpelukan, atau bisa juga dengan menari dan lain sebagainya. Nah, ini di sini Ibu ada contoh. Saya mau menampilkan video, Pak. Apakah bisa tercover di sana, Pak? Bisa dimonitor? Oh, terima kasih. Habis makan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya dengan para materi, silakan menulis di kolom chat. Ya. Nanti kita sedang bilang aplikasi. Baik. Menyenangkan ya Bu ya. Terus kemudian ada mood meter atau bisa juga disamakan dengan smiley face, yaitu mood meter itu kita bisa bikin kartu bisa bulat bisa kotak, di dalamnya kita isi dengan macam-macam emoticon ya Bu ya. Ada sedih, ada menangis, ada ceria, ada gembira, ada bahagia. Terus kemudian nanti di awal anak-anak masuk, sebelum pelajaran inti dimulai, anak-anak bisa memilih emosi mana yang mereka rasakan saat itu. Kemudian semua emosi tersebut bisa dipersilakan anak-anak untuk menaruhnya di loker masing-masing. Nah, setelah itu pelajaran dimulai dan nanti di akhir di penutupan anak-anak juga disuruh untuk mengambil emosi yang mereka saat ini rasakan. Terus kemudian setelah duduk diambil juga emosi yang awal tadi di sebelum inti dimulai. Nah, kemudian disamakan mungkin di situ kan akan ada pembelajaran dari kita bisa mengupas beberapa, misalkan yang awalnya mungkin emosinya sedih, kemudian menangis, mungkin di akhir dia memilih emosi senang. Oh ya, kenapa? Kan kita itu. Oh ya, tadi mungkin anak tersebut sedih karena harus berpisah dengan ayah bundanya. Terus kemudian setelah bertemu dengan teman-teman, mengikuti pembelajaran yang menyenangkan, kemudian timbullah rasa senang di akhir. Nah, bisa juga atau kebalikannya ya Bu ya. Di awal-awal dia dari rumah senang, semangat, kemudian di akhir karena mungkin berebut mainan
atau mungkin berebut apa namanya lah, biasa ya anak-anak. Nah kemudian akhirnya dia sedih. Nah itu nanti kita bisa memberikan masukan juga untuk anak-anak, pembelajaran untuk anak-anak. Nah untuk emosi yang terakhir itu nanti kita bisa pegang untuk emosi besok. Jadi besok anak-anak harus lebih dari ini. Yang gembira lebih gembira, yang bahagia lebih bahagia, dan yang sedih besok sudah tidak ada lagi sedihnya, karena sedihnya harus dibuang seperti itu. Terus kemudian ini ada motivation word. Motivation word itu dengan menuliskan kata-kata baik. Saya akan menjadi anak baik. Saya akan menjadi anak yang penurut. Saya akan menjadi anak yang menyimak, memperhatikan. Nah, seperti itu bisa juga. Nah, ini ada juga hasil dari yang tadi, maka terciptalah ada teman yang baik, ada teman yang suka memperhatikan, suka mendengarkan, ada teman yang suka berbagi, ada teman yang perhatian, ada teman yang suka mengajak bermain sama-sama. Nah itu, tapi motivasinya ini tidak ada yang positif ya Bu ya semua. Tidak ada yang negatif ya Bu ya, semua positif semua. Nah kemudian perlu juga ini untuk motivasi untuk orang tua, bisa kita berikan pada saat kita parenting. Ya biasanya kalau di lembaga saya kita mengadakan parenting 1 minggu sekali di hari Jumat. Itu jangan mendidik anak untuk menjadi kaya, namun didiklah ia agar menjadi seseorang yang bahagia. Jadi ketika anak tumbuh dewasa, ia akan menghargai nilai suatu benda ketimbang harganya. Gampang ya Bu ya untuk membaca quote ini, tapi sepertinya kita perlu banyak lagi ilmu untuk menerapkan di anak-anak di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang kedua, mencintai anak tidaklah cukup. Yang terpenting adalah anak-anak menyadari bahwa mereka dicintai orang tuanya, terutama orang tuanya. Terus kemudian yang terakhir, daily notes atau kid notes. Ya, bertujuan untuk merefleksi, yaitu mengevaluasi sejauh mana anak-anak mengerti atas pembelajaran yang kita berikan hari itu. Kemudian nanti daily note itu bisa digantungkan di space tertentu seperti itu. Nah, saya kira cukup Bapak dan Ibu guru hebat. Hapunten, di sini bukan berarti saya paling tahu ya Ibu. Saya share bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak usia dini, yang mungkin tidak menutup kemungkinan bisa juga diterapkan untuk anak-anak untuk anak-anak didik Ibu guru hebat semuanya. Sekian dari saya, Ibu Yanti, mangga ini akan saya stop. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Yanti, mangga. Terima kasih Bu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Frida yang sudah memaparkan penjelasannya, memaparkan materinya tentang fun learning for out. Mungkin selanjutnya semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin di sesi selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bu Frida ya. Baik. Karena di chat sudah saya lihat ada beberapa yang bertanya, tapi mungkin saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat beserta Ibu BIMS 08 Jawa Barat untuk mengisi presensi yang sudah terus kami sampaikan di kolom chat. Baik Bu Frida, pertanyaan pertama ini dari Pak Dinan. Apakah pertanyaan semuanya disampaikan atau mau satu-satu? Satu-satu? Boleh? Iya. Dari Pak Dinan, nanti Pak Dinan bisa menyampaikan juga langsung kepada Pak ini. Silakan nanti Pak Dinan bisa dibuka video dari audio dan videonya kalau ingin bertanya lebih lanjut lagi. Jadi dari Pak Dinan bertanya tentang maksud dari video yang tadi Bu Frida tayangkan. Oh ya.
maksudnya apa, dan itu tuh supaya anak bisa apa. Oh ya, Itu dari pembinaan. oh ya, Ya, nanti akan berbeda. baik. Pak Din menampakkan bertemu dengan berbeda, kan? Silakan. Terima kasih Pak Dinan. Untuk tadi video yang saya share tadi, mungkin untuk Bapak Ibu guru hebat dari SMP atau SMA mungkin terkesan nanaonan ya Pak ya. Tapi kalau untuk di anak usia dini, Bapak, itu salah satu pijakan awal itu bisa dimasukkan pada funneling yang kelas password room password ini pas pada saat ingin memasuki kelas. Jadi di situ kita bisa mengajak anak-anak having fun dulu Pak. Apa namanya? Mengeluarkan segala emosi-emosi yang ada. Jadi kan tadi ada melangkah, ada melompat, ada berputar, ada tepuk tangan, ada tos dengan ibu guru, atau juga ada yang gerakan memutar itu seperti menari ya Pak ya. Itu adalah beberapa cara untuk bagaimana anak-anak itu bisa tertawa, mengeluarkan semua emosi, dan kemudian masuk ke kelas nanti dengan tanpa ada beban atau pikiran-pikiran yang awal-awalnya mungkin nanti mungkin tadi mengganggu pikirannya. Misalkan Pak, kalau anak kecil kan ya Pak ya, kadang-kadang ibu bapak mungkin pernah mendengar anak kecil kalau pagi-pagi sudah rewel, nanti terus sampai akhir kita mau tidur juga kan rewel, suka begitu. Nah, itu untuk menghilangkan seperti itu, Pak Dina. Iya. Barangkali ada mikrofon. Oh iya, mangga. Paling sedikit saja Bu. Iya. Tadi kan Ibu menyampaikan kalau di PAUD itu sangat penting. Iya. Untuk saya sendiri, termasuk di jurusan saya di SMK ini, Iya. itu sebenarnya namanya seperti ice breaking. Betul. Iya, betul. Semua tingkatan bahkan Betul. Iya, betul. Betul. Penting sekali. Bentuknya mungkin sedikit Betul. berbeda. Betul. Ya, Ice breaking. Sebenarnya saya butuh pola-pola simulasi, pola-pola ice breaking yang lain gitu daripada yang lainnya. Oh gitu. Kan ada lah gitu. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak. Sama-sama Bapak. Terima kasih Kak Dina. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Komara Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Frida, Iya. bagaimana menciptakan mood belajar yang menyenangkan kepada peserta didik? Ya, mangga silakan Pak Komara, kalau mau begitu juga silakan. Ya, terima kasih Pak Komara. Pak Komaranya yang mana? Baik. Untuk anak usia dini moodnya ya, makanya kenapa kita ada berbaris Pak, ya seperti tadi itu yang saya bilang ke Pak Dinan. Memang kalau di kita seusia kita ice breaking ya, sama juga sebetulnya ada ice breaking. Tapi kalau untuk di TK, yaitu tadi pijakan awal pertama, pada saat pembukaan itu tadi, kita kan ada 3 ya Pak ya, kalau untuk di anak usia dini ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Nah, di semua ini tuh penting sekali diselingi dengan ice breaking atau yang seperti Bapak Dinan tadi bilang. Untuk itu tadi, untuk apa? Untuk menyamakan mood juga Pak. Jadi di awal kita pembukaan pasti ada berbaris ya, baris berbaris, atau kalau di saya pembukaan itu ada sebelum pembukaan di pembukaan ada baris berbaris, kemudian setelah pembukaan setelah baris berbaris ada sholat duha. Sholat duha itu setiap hari, kemudian setelah sholat duha baru ke inti. Nah, di sholat duha itu, di pembukaan itu tadi juga harus diselingi dengan ice breaking tadi itu Pak. Itu tadi, apalagi di menuju ke inti. Dan bagaimana ya kalau ada anak yang moodnya itu tidak baik. Nah, sebelum anak itu menjadi moodnya tidak baik, guru harus bisa mengantisipasi Pak dari awal. Jadi di awal kurikulumnya itu harus sudah benar. Misalkan ibu guru menunggu di depan kelas
saat anak didiknya turun dari boyan orang tua, turun dari mobil, turun dari motor, diantar oleh orang tua mereka atau wali mereka. Nah, itu nanti bisa juga membuat mood mereka yang dari rumah mungkin tidak baik atau mungkin habis nangis, mungkin ada salah paham biasa ya, anak kecil dengan orang tuanya, dengan mama, dengan ini mungkin ada salah kata atau salah apa, biasanya kan anak-anak langsung moodnya turun. Nah, di awal itu kita sudah memberikan kesan yang baik bahwa ibu guru akan selalu menunggu anak-anak di depan kelas. Nah, kita sambut penyambutan anak. Nah, itu awalnya seperti itu Pak, kita antisipasinya. Nah, setelah itu ya itu tadi kita harus memberikan kegiatan-kegiatan setiap hari dengan yang bervariasi itu tadi, sesuai dengan tema. Biasanya kalau untuk anak usia dini kan kita sudah lekat sekali dengan tema-tema. Ada beberapa tema. Nah, di setiap tema itu kita mempunyai subtema. Di setiap subtema kita ada bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di dalam itu juga kita harus punya itu tadi pijakan-pijakan awal atau explication yang lainnya. Begitu, Pak Komara? Pak Komara? Pak Komaranya ada? Oh, ya mangga. Mudah-mudahan Pak Komara bisa menjelasnya. Mungkin itu dari sisi Pak Udiagu. Iya betul, makanya saya apunten pisan, saya mungkin memberikan judul yang mungkin kurang luas, iya. Lalu SD, SMP. Iya betul. Sesuaikan dengan tingkatan usianya. Betul. Betul. Mungkin kalau untuk moodnya mungkin beda ya Pak ya. Mungkin balik lagi tadi dengan Pak Dinan, betul. Oh gitu. Oh gitu. Jadi mungkin ada trik dari saya. Ketika kita memasukkan hal, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada anak-anak didik kita harus masuk dulu ke dunia mereka. Betul. Dan kita bisa mengantarkan apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Betul. Yang gampang, betul. Ya. Betul. Iya. Dunia mereka, iya. Betul. Apa yang akan kita sampaikan kepada anak. Insya Allah ketika anak-anak sudah senang dengan kita, insya Allah kita akan mudah memberikan. Betul Bu. Pelajaran kalau memang di SD, SMP atau mungkin itu tambahannya untuk Pak Komara. Iya, terima kasih Bu Yanti. Selanjutnya ini dari Pak Farid. Terima kasih Pak Farid. Aduh, Pak Farid ya. Di layarnya saya muncul nih karena ini ketemu dengan Pak Farid. Ini pertanyaan dari Pak Asep Farid. Maaf Bu, katanya mau tanya nih, bagaimana tips dan trik menangani siswa yang malu-malu? Ini ada Nanti kami persilakan Pak Asep untuk muncul, boleh? Oh, ya baik. Saya terpana menunggu Pak Asep muncul nih. Ini terima kasih Pak Asep apa Pak Farid ini? Pak Asep Farid, iya. Ini kalau boleh saya bertanya, siswanya usia berapa? Kalau untuk anak usia dini kan kita mungkin cenderung lebih gampang ya Pak ya. Kalau untuk ada yang malu-malunya pada saat apa? Yaitu tadi itu kita harus mengerti dulu. Ini anak bagaimana cara untuk menghilangkan malu-malunya. Kalau di kita kan mungkin di awal semester jauh dari di awal semester 2 minggu atau bahkan 1 bulan itu kita adakan observasi Pak, selain tanya jawab dengan orang tua di awalnya, yaitu observasinya apa yang mereka suka lakukan, bagaimana keseharian mereka, itu sudah kita tanyakan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Terus kemudian kita juga mengobservasi setiap hari anak-anak itu bagaimana, diantar siapa, kemudian terus setelah turun diantar oleh wali atau orang tuanya, terus kemudian apa yang mereka lakukan. Nah, itu setiap anak itu kan berbeda-beda Pak Farid. Nah, kembali lagi ke situ. Jadi mengapa anak ini malu? Seperti itu. Mungkin malunya pada saat melakukan pada saat
password classroom, atau mungkin malunya pada saat nggak nggak mau maju ke depan. Tapi biasanya kalau anak usia dini Bapak, mereka biasanya berebut untuk bisa bernyanyi ke depan atau menulis sesuatu di papan tulis. Jadi saya mau bertanya dulu Pak Farid, ini anak usia dini atau di jenjang yang lebih tinggi lagi gitu Pak? Begitu Pak Farid? Iya, iya, Karena waktu kita lagi pertanyaan terakhir iya, sudah iya. dan Agustin bertanya apakah metode ini bisa dilaksanakan pada beberapa mata pelajaran seperti yang Bu Irma yang Bu Irma hadapi sekarang, beliau mengajar mungkin dulu di kelas tinggi. Oh ya. Kalau kelas tinggi itu antara kelas 5 dan kelas 6 kali ya. Iya, betul. Bisa sekali, Bu. Bahkan sebetulnya saya juga ingin sih. Ya, Bu Irmanya ada? Bu Irma, lebih tepatnya di kelas berapa ini Bu Irma? Kalau boleh saya tahu? Oh, di kelas 5. Iya, waduh. Bu Irma, terima kasih saya sudah melihat Bu Irma. Salam kenal Bu Irma. Bu Irma, kalau yang saya tahu kemarin anak saya ada yang sekarang SMP dan pada saat anak-anak itu di kelas 4, kelas 5 saya sempat ngobrol dengan ibu gurunya. Dan di kelas-kelas itu Bu ya, subhanallah, Masya Allah itu anak-anaknya aktif sekali ya Bu, betul ya Bu ya? Karena sudah mulai baper-baper ria, mulai bisa ada rasa suka dengan temannya, meraba-raba apakah emosi itu emosi suka cinta, suka berteman, suka apa ya, seperti itu ya Bu ya. Nah itu bisa sekali Ibu, bisa sekali Ibu itu diterapkan di SD. Pembelajaran yang tadi saya sampaikan dengan cara apa, memberikan peraturan-peraturan kecil, peraturan-peraturan sederhana. Ayo kalau masuk tidak boleh cemberut, misalkan gitu, harus senyum, harus menyapa, misalkan gitu. Atau bisa untuk besok passwordnya kalau mau masuk passwordnya harus pakai pita kuning misalnya gitu. Atau besok yang laki-laki pakai apa, seperti itu. Itu pasti akan lebih menyenangkan ya Bu ya, karena mereka ada effort yang dikejar. Ada effort yang dikejar yang menyenangkan gitu ya, menyenangkan hati mereka. Seperti itu Bu Irma. Mungkin macam-macamnya banyak Bu. Kita bisa juga pakai ini apa namanya, Ibu Irma, kalau untuk di kelas 5 menjadi guru kelas ya Bu ya? Guru mata pelajaran atau guru kelas? Guru kelas. Iya, kalau guru kelas luas Bu. Kita bisa bikin itu loh Bu. Apa namanya? Tangga ular tangga Bu. Kita bisa bikin ular tangga. Kita bisa bermain dulu seperti itu kalau di pertengahan. Misalnya gini, ular tangga kita ini siapa yang nanti yang maju ke depan? Seperti itu. Kita pakai dadu kan gitu. Ada grup 1 misalnya deretan bangku pertama, kedua dan ketiga itu menjadi satu kelompok dan lain sebagainya. Banyak ya Bu. Banyak. Yang penting begini Bu, dengan adanya ini dengan adanya pembelajaran yang menyenangkan itu kan bersumber dari hot dan STEM ya Bu ya. Nah, itu bagaimana kita mengajak anak untuk aktif Bu. Untuk aktif. Nah, untuk aktif nanti setelah aktif mereka akan saling mengenal satu sama lain dan kemudian akan timbul keakraban dan senang seperti itu karena mereka tidak dipaksa untuk melaksanakannya. Begitu Bu Irma. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon ditambah Bu Yanti. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Iya, terima kasih Ibu Frida yang sudah menyampaikan paparannya. Semoga paparan ini bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu guru dan bapak-bapak yang hebat di sini. Kalau kesimpulannya di tengah pun kita berada, fun learning, pembelajaran yang menyenangkan itu sangat diperlukan karena ketika anak itu senang maka akan mudah termemori gitu. Betul sekali. Fun learning itu sangat bermanfaat untuk pembelajaran untuk diterapkan di berbagai jenjang. Betul sekali. Pertemuan kali ini ya,
alhamdulillah kita sudah selesai Bu Frida, Iya. Bu Frida menyampaikan materinya. Terima kasih. Dan selesai sudah acara. Saya mohon izin menutup dulu, Ibu. Oh, sudah, iya. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah hadir di room ini. Mohon maaf apabila pemaparan tadi ada salah-salah. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil, bukan motivasi, tapi lebih pada inspirasi. Terima kasih Ibu Bapak Guru hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Frida yang sudah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat bagi kita. Baiklah Ibu dan Bapak dan Ibu yang hebat se-Jawa Barat. Demikian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Dan demikian penampilan kami dari kelompok kami ya. Alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas itu. Kami kembalikan lagi ke hall sama ke Ibu ini. Bagaimana barangkali ada masukannya atau apa gitu Ibu ini kami persilahkan. Benar Pak, jelas? Ya baik, itu paparan dari Ibu Frida dan materi yang disampaikan, semoga itu bermanfaat. Tadi disampaikan ya, mudah-mudahan bukan hanya untuk guru PAUD dan OTK saja, tapi mungkin beberapa bisa diaplikasikan juga untuk tingkat yang lebih tinggi kayak SD, SMP, atau seperti kata Pak Dina tadi SMK juga mungkin ya, tapi mungkin beda cara dikasihkannya mungkin ya. Sedikit saja tadi Bu Frida, Ya. tampilan slide itu itu ada kognitif afektif, itu Bu Frida masih menggunakan KTSP atau kurikulum 13? Itu saya sudah memakai kurikulum 13, tapi saya ini menyelipkan itu Pak. Itu kan tetap harus ada itu 3 unsur itu. Afektif, kognitif, dan psikomotorik ya. Ya, terima kasih karena sangat jelas sekali tadi tidak menyampaikan. Kemudian lagi disinkronkan lagi dengan tadi bekerjasama juga ya. Jadi dua-duanya bisa mudah-mudahan nanti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta di batch ya. Mungkin nanti kalau ingin lebih jauhnya lagi silakan bisa cek dengan yang bersangkutan Ibu Frida ataupun Bianti ya, dia pakarnya dalam hal Amin. Kalau mungkin nanti Pak Dina nanyain gimana nih anak SMK nangis ya, ya bisa aja ya digunakan untuk anak-anak SMK juga, karena anak-anak jenjang SMP juga ya kadang-kadang seperti itu disayang sama gurunya gitu. Terus lagi Bu Frida, Ya. selama masa sekarang karantina yang libur di rumah, Ya. orang yang belajar juga itu apa pertanyaan saya? Oh, kalau di lembaga saya kita ini memakai WA group dengan wali murid. Nah, itu tadi karena kita sudah mempunyai kekerabatan aktif dengan wali murid, yaitu berupa parenting setiap minggunya. Jadi alhamdulillah kita memberikan bahan pembelajaran melalui sekolah. Tadi itu yang saya bilang, saya 2 minggu sekali saya ke sekolah memberikan modul berupa portofolio. Kemudian ada dalam 5 hari itu ada 3 portofolio, yang 2 ini misalkan hafalan ayat-ayat tertentu gitu, ayat-ayat pendek atau doa sehari-hari seperti itu Pak. Dan biasanya wali murid mengirimkan hasil mereka berupa foto, berupa video, berupa voice note seperti itu Pak. Kebetulan anak saya juga di TK Pak. Iya Pak. Ya, Ibu ya. Iya. Masih SMP, SMA, SMK sampai TK juga. Iya.
Enggak, Pak. Enggak, kalau PAUD tidak boleh seperti itu, Pak. Bahkan kalau misalkan anak, ya, Memang kayaknya stres di rumah ya sama ibunya. mamahnya lebih galak ya, Pak ya, daripada ibu gurunya. Iya, banyak banyak yang mengeluh seperti itu, Pak. Baik, masih ada waktu 10 menit lagi. Ada mungkin di antara partisipan ada yang mau bertanya lagi. Mau ditutup saja. Dan nanti diserahkan ke Ibu Dewi barangkali ada. Oh iya. Terima kasih saya sampaikan kepada Hidayat dan Bapak ya. Gimana, ada yang lain? Mohon maaf itu tadi untuk resepsinya yang dipublikasikannya itu kalau ada masalah, jadi sebenarnya saya sudah persiapkan mau itu lupa atau gimana gitu ya. Tadi mail atau yang lainnya barusan saya coba perbaiki lagi yang mudah-mudahan, dan saya harapkan untuk kami partisipan dapat mengisi presensi tersebut. Jadi saya terima. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu. Audio Jungle. Sama-sama, Pak.